Kak, boleh spill batiknya, Kak? Berarti yang ini ya, Kak? Iya. Ini belinya di Batik Srikaya, Kak. Alamatnya di mana, Kak? Alamatnya di Jalan Pepaya, Desa Semanding, Pare. Oh, kalau gitu aku boleh ikut nggak, Kak? Boleh, kebetulan aku mau ke sana, Kak. Yuk. Batik merupakan warisan budaya yang akan menemani setiap ukiran sejarah tercipta, selalu mewarnai setiap jengkal yang ada dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian. Batik Srikaya pertama kali didirikan pada tahun 2022 berlokasi di Jalan Pepaya nomor 12, Desa Semanding, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di sini saya boleh bertanya-tanya nggak, Iya, Pak, tentang boleh. Batik Srikaya? Boleh. Nah, untuk awal mula terciptanya itu bagaimana, Pak? Awal mula terciptanya itu Batik Srikaya gara-gara ikut lomba desain batik khas Kabupaten Kediri tahun 2021. Nah, kebetulan kita ikut lomba terus menang juara 1 itu ya. Seperti itu ada pialanya juga. Jadi karena juara 1 itu ada motivasi dari berbagai macam orang atau masyarakat, tokoh. Kenapa kok hanya berubah desain aja, nggak diwujudkan dalam bentuk karya nyata atau karya kriya? Akhirnya tahun 2022 bulan April itu kita mulai mengurus NIB, nomor izin berusaha, ngurus hak merek, ngurus berbagai macam persyaratan itu. Akhirnya di tahun 2022 bulan April itu kita mulai ikut pameran. Kita pertama kali ikut pameran itu di Percakap Kopi. Nah, dari situ ternyata antusiasme dari masyarakat pengunjung banyak yang berminat. Akhirnya berdirilah sampai sekarang. Kalau boleh tahu nama Batik Srikaya ya, Pak? Ya. Ini terinspirasi dari apa? Sri itu kan Dewi Rezeki ya, Ya. Dewi Padi itu ya. Jadi harapannya itu di Srikaya ini penuh dengan rezeki dan bisa berdampak luas buat masyarakat luas. Kalau gaya itu marga, semuanya ada gayanya. Jadi Sri Gaya. Ada berapa macam batik yang diproduksi? Kalau kita itu dari awal berdiri sampai hari ini fokusnya hanya tulis saja. Nah, seiring berjalannya waktu banyak permintaan. Kenapa kok nggak produksi yang harganya middle low? Karena kan kalau tulis itu pasti middle high, mulai dari harga 1.500.000 sampai 6 juta, bahkan sampai 15 juta pun ada. Bergantung pada proses tingkat kesulitan desain dan proses lamanya melakukan pencantingan, pencelupan, itu sudah mempengaruhi harga dan bahan juga. Akhirnya kita membuat cap yang harganya middle low, tapi itu pun juga nggak intens karena fokus kita adalah ditulis, sehingga pasaran kita biasanya kelas-kelas margin middle high. Untuk keunggulan atau kelebihannya Batik Srikaya itu apa, Pak? Oke. Batik Srikaya keunggulannya itu sebenarnya kalau kata mbaknya ya motif Nusantara. Maksudnya Nusantara itu gimana? Jadi karakternya klasik Solo Jogjanya ada, lasemnya ada, tapi motifnya motif baru. Maksudnya baru itu gimana? Jadi sebagian besar motifnya itu diadopsi, dilakukan stilasi dari relief-relief candi yang ada di Indonesia. Harapan Bapak ke depannya untuk Batik Srikaya ini apa, Pak? Harapan kedepannya adalah bisa berdampak luas bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, itu ikut serta dalam usaha pelestarian batik. Apalagi sejak tahun 2004 batik itu sudah dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Harapannya juga banyak generasi muda yang mengenal apa sih bedanya batik tulis, batik cat, batik printing. Dengan menjaga kualitas bahan dan mempertahankan teknik tradisional, Batik Srikaya berharap dapat menjadi bagian dalam melestarikan warisan batik Indonesia.